Selamat pagi kelas 8, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini sesuai dengan janji Miss, kita akan melaksanakan proyek biologi pada sistem ekskresi. Hal yang pertama yang kalian lakukan adalah kita akan melakukan percobaan mengenai filtrasi pada proses penghasilan urin. Dan yang kedua, anak-anak akan melakukan percobaan mengenai sistem ekskresi pada paru-paru. Bagaimana alat dan bahan serta cara melakukan praktikumnya. Disimak baik-baik video Miss ya. Percobaan ke-1, siapkan 2 buah kapur dan wadah, boleh plastik, kertas, atau tempat apa aja buat menggerus kapur ya. Yang kedua, tumbuk kapur sampai menjadi bubuk kapur seperti ini. Tidak perlu sampai halus juga tidak apa-apa. 3, siapkan 1 buah plastik es dan 1 karet. 4, siapkan 1 gelas air hangat. Dan siapkan kembali bubuk kapur tadi ya. Lalu, masukkan bubuk kapur ke dalam air hangat. Kemudian anak-anak aduk, boleh pengaduk apa aja ya, sendok dan lain-lain, tapi jangan pakai tangan ya. Setelah ini kalian harus cuci tangan kembali. Sudah tercampur, kamu tutup dengan plastik dan ikat gelas dengan karet. Setelah itu kamu simpan di tempat yang aman dan diamkan beberapa jam. Ini hasil sudah 2 jam dan dia sudah mengendap nak. Nah seperti ini. Dan siap kita akan melakukan praktek. Pertama-tama siapkan 2 wadah kosong yang transparan ya. Lalu kita akan menyaring larutan air kapur tadi. Siapkan penyaring agar endapannya tidak terikut bersama air kapur. Sudah tersaring dengan baik, kemudian tahap berikutnya kamu bagi air tadi sama banyak ke gelas satunya. Oke, sudah sama banyak. Kemudian kita tutup kembali ya pakai plastik, lalu diikat pakai karet. Lalu kemudian anak-anak yang gelas satunya pakai sedotan 2 gini tapi dibelah 2 ya. Nah, tuh dibolongin. Nah, sedotannya yang satu panjang sampai menyentuh dasar, yang satu enggak. Yang satu lagi enggak usah diapa-apain. Diemin aja. Lakukan prakteknya. Oke anak-anak harus menghembuskan nafas kayak ditiup ya. Jangan sampai terminum oleh kamu karena itu air kapur. Jadi lakukan dengan hati-hati dan minta pengawasan orang tua. Nah di sini kamu tiup sedotan tadi sampai banyak gelembung-gelembung. Pokoknya selama sampai 1 menit. Lihat dan amati perubahan yang terjadi. Setelah kalian melakukan hal tadi, ternyata air yang Miss tiup itu jadi lebih keruh dibandingkan air yang tidak Miss apa-apain ya, air kapur yang Miss diamkan saja. Di sini terlihat tampak jelas ya, air keruh dan tidak keruh. Kesimpulan, paru-paru menghasilkan H2O, O2, N2, dan CO2 yang bereaksi terhadap larutan zat kapur. H2 menjadi bening, O2 menjadi keruh, N2 menjadi bening, dan CO2 menjadi keruh. Percobaan yang kedua.
Dan bahan tisu, 2 buah gelas, 1 buah corong, 1 buah pewarna makan berwarna merah, dan tepung. Pertama, kamu harus menyediakan 1 buah wadah gelas yang sudah diisi air, kemudian dicampurkan oleh 2 sendok tepung. Kamu aduk sampai tepung dan air itu tercampur dengan baik. Setelah tercampur, anak-anak masukkan pewarna makanan yang berwarna merah. Itu diibaratkan darahnya ya. Dan anak-anak kembali mengaduknya agar tercampur semua dengan baik. Lalu anak-anak menyiapkan corong dan wadah yang kosong. Lalu di atasnya diisikan tisu sebanyak 3 lembar di dalam corong tersebut. Kemudian anak-anak tuangkan larutan yang tadi ke dalam corong yang sudah ready dengan sistem tisu sebagai filtrasinya atau penyaringnya. Terlihat tetesan air yang jernih tersaring dari corong tersebut. Hasil air yang dihasilkan itu tidak ada endapan tepung lagi dan murni cairan yang bersifat bening. Amati prosesnya sampai tetesan airnya itu berhenti ya, dan terkumpul banyak cairan. Ini dia hasilnya. Setelah kita melakukan proses filtrasi, airnya menjadi bersih kembali. Dan ini hasil endapan dari tepung tadi ya. Kesimpulannya, apabila tepung dan air dianalogikan dalam proses filtrasi sebagai darah, maka darah masuk ke dalam badan gigi disaring glomerulus. Glomerulus itu ibaratnya corong dan tisu ya. Kemudian air, garam, dan urea itu tepung masuk ke dalam kapsula Bowman itu sebagai gelas. I think I fall in love, 只想跟你回到火星，飞去宇宙，偷偷牵手，坐在月亮等晴双鱼。